Hai guys, welcome back. Dan ini adalah SoundPitch True Engine 3 SE. TWS yang akhir-akhir ini saya lihat lumayan booming di kalangan penyuka TWS budget tanah air. Dan dengan harga Rp550.000, udah dapat TWS dengan dual dynamic driver. Meskipun menurut saya bakalan lebih menarik sih kalau misal dual drivernya ini konfigurasinya bisa satu dynamic driver dan satu balance armature gitu. Tapi kayaknya itu bakal disimpan buat SoundPitch H1 yang bakal launching secara global di akhir tahun ini. Seperti biasa, TWS ini saya beli dengan duit saya sendiri. Video ini nggak disponsori oleh siapapun guys. Di dalam box pembelian, selain TWS-nya sendiri dengan charging case-nya tentunya, kita juga dapetin kabel charging yang sudah Type-C, lalu ada kartu garansi, buku panduan, dan opsi ear tips silikon ukuran small dan large. Dan ada Comply Foam Tips. Wow, kalau kalian belum tahu, Comply ini salah satu produsen ear tips foam third party yang lumayan terkenal guys di dunia, dengan kualitas cukup premium. So, saya appreciate banget ke SoundPitch ini. Nice banget, dengan harga Rp550.000 guys. Ya, harganya cuma Rp550.000 ya guys, ingat. Dia udah kasih Comply Foam Tips gratis di dalam box pembeliannya. Nice banget. Kalau gitu sekarang, yuk kita mulai aja reviewnya. Soal desainnya ini, kalau saya nggak diinfo terlebih dahulu soal harganya, saya nggak bakal kepikiran sih kalau TWS ini harganya cuma Rp550.000. Nggak diragukan lagi, desain dan material yang digunakan terlihat premium untuk harganya. Material matte hitam menutupin 50% body earbuds ini, dan hampir 100% permukaan charging case-nya. Charging case-nya sendiri terlihat simple ya guys, bukan ukuran yang kecil banget memang. Tapi ini saya yakin udah cukup nyaman buat dimasukin di kantong sebagian besar orang. Port USB Type-C terdapat di belakang case untuk charging, dan ada indikator LED level baterai case di bagian dalam. Dan kalau boleh agak rewel sedikit, menurut saya bakalan lebih oke lagi sih kalau tulisan SoundPitch di charging case-nya ini bisa dikasih corak emas atau rose gold gitu guys, biar selaras sama corak earbuds-nya sendiri. Ukuran earbuds-nya sendiri termasuk menengah lah ya, nggak kecil-kecil banget kayak Samsung Galaxy Buds, tapi nggak gede-gede banget juga kayak Sony WF-Fantasia XM3. Saya pribadi suka sih, corak-coraknya ngingetin saya sama Jabra 65T yang juga punya varian warna emas dan hitam serupa. Di lehernya ini juga ada material plastik transparan, kita bisa lihat sekilas permukaan luar dual dynamic drivernya. Jadi mirip-mirip kayak di beberapa IEM high-end gitu guys. Bisa lihat dalemannya. Touch sensor di logo SoundPitch-nya ini sudah bisa ngelakuin berbagai fungsi yang umum, mulai dari play pause, skip or previous track, Google Assistant, hingga volume control, komplit banget. Fungsi-fungsinya saya tampilin di layar guys, silakan di pause kalau perlu. So, first impression saya terhadap desainnya ini beda banget jauh dibandingkan first impression saya terhadap Oki PN5 yang pernah saya review di video sebelumnya guys. Sesama TWS budget, tapi nggak berasa sepremium SoundPitch ini. Plus, harganya lebih mahal. Ya, meskipun jualan utamanya si Oki PN5 memang di ANC-nya sih guys. Lalu di earbuds-nya ini ada LED guys, kalau kalian lihat. Nah, kalau klap klip gini berarti dia masih mencari device untuk dikoneksikan. Dan kalau udah terkoneksi, dia biasanya ada bunyi tit gitu. Lalu ada suara cewek yang bilang connected. Di sini kalian lihat kalau udah terkoneksi, dia akan nyala LED-nya. Jadi warna putih-putih gitu guys. Secara comfortnya saya yakin TWS ini bakal nyaman-nyaman aja guys dipakai di kuping. Dipakai di kuping saya selama berjam-jam, saya nggak pernah ngerasakan capek yang sampai gimana sih. Dan ini bahkan beberapa kali saya nggak merasa kalau ada TWS di kuping saya. Dan saya rasa bakalan fine-fine aja dipakai untuk berbagai aktivitas, mulai dari indoor, outdoor, bahkan hingga olahraga. Ear tips-nya memang lumayan masuk ke dalam kuping. Mirip-mirip kalau kalian pernah pakai TWS Sennheiser Momentum. Tapi efek positifnya, passive isolation-nya pun jadi cukup kedap. Cuma ya tetap hati-hati aja guys, kalau pakai TWS ini buat olahraga outdoor atau jogging di jalanan. Tambah lagi dia nggak ada fitur transparency mode buat dengerin sekitar kita. TWS ini juga sudah IPX5 rating guys, jadi dia tahan terhadap low pressure water jet spray dan cipratan air dari segala arah. Setelah saya tes pakai siram-siram air gitu, TWS ini masih bisa saya pakai dengan normal, no problem. Tapi jangan ditiru ya guys, karena kata sellernya, kerusakan akibat water damage tidak akan di-cover dalam garansi. Jadi ya biarin kami para reviewer aja yang ngetes-ngetes beginian. Karena emang udah kerjaannya guys, kalian nggak usah ambil resiko. Lalu gimana dengan baterainya? TWS ini diklaim SoundPitch mampu kasih playtime musik selama 6,5 jam nonstop.
Berdasarkan hasil tes saya, ketika TWS ini saya pakai untuk memutar musik dengan volume 50%, Soundpeats True Engine 3 SE mampu bertahan selama 9 jam 15 menit, which is really good. Itu lebih dari yang dia klaim. Nah, menariknya guys, ketika saya coba retest lagi dengan volume kali ini 75%, penasaran aja, dan juga di volume 75% ini biasanya adalah volume di mana saya memakai TWS ini untuk mendengarkan musik-musik saya. Dan di volume 75% ini saya mendapatkan hasil sama persis, 9 jam 15 menit pemutaran musik. Wow. So overall the battery is solid lah. Berdasarkan buku panduan untuk charge full dari 0 sampai 100%, TWS ini butuh waktu 1,5 jam. Sedangkan lama nge-charge charging case-nya sendiri butuh waktu 2 jam guys. TWS ini sudah pakai Bluetooth 5.0 untuk koneksi Bluetooth-nya. Dan di tempat terbuka, ketika saya baru berjalan sejauh 18 meter, sinyal Bluetooth sudah mengalami gangguan guys. Dan untuk Bluetooth 5.0 di TWS, ini hasil yang di bawah rata-rata sih menurut saya. Sebagai perbandingan, Oki PN5 yang pernah saya review di video sebelumnya, sama-sama pakai Bluetooth 5.0 juga guys. Dan baru mengalami gangguan sinyal Bluetooth di jarak 40 meter, 30-40 meter guys. Dan TWS ini juga belum ada app supportnya. Seperti kebanyakan TWS lain di rentang harga yang sama. TWS ini juga belum support multi-pairing dan multi-device connection, yang berarti TWS ini hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau berpindah perangkat, TWS harus didisconnect terlebih dahulu dari perangkat yang pertama. Tapi untuk TWS dengan harga 500 ribuan, ini sesuatu yang masih wajar kok guys. Tapi menariknya, dengan harga cuma 500 ribuan juga, TWS ini sudah nggak pakai sistem master and slave. Jadi kalau kalian cuma mau pakai salah satu earbuds aja, bisa pakai yang kanan atau yang kiri, terserah. Namun sedikit catatan, at least di unit saya sempat beberapa kali mengalami random disconnect kalau cuma pakai earbuds yang kiri aja. Terutama ketika saya pakai di laptop Windows saya guys. Jadi ada random disconnect gitu. Saya nggak tahu sih apakah cuma unit saya aja yang mengalami gangguan seperti itu, atau ini sesuatu yang udah umum. Dan saya yakin udah banyak dari kalian yang punya Soundpeats True Engine 3 SE ini, karena kembali lagi reviewnya ini mungkin agak telat ya. Namun saya ingin tahu apakah unit kalian juga mengalami problem serupa. Kalau pakai earbuds kiri aja, dia ada random disconnect gitu. Dan saya yakin info yang kalian berikan itu bisa membantu saya dan juga para viewer yang lain yang menonton video ini guys. So jangan ragu untuk sharekan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Thank you so much before. Untuk streaming video, baik di YouTube maupun Netflix, lancar-lancar aja. Saya nggak notice ada delay, baik di Android Samsung Galaxy Note 9 saya, maupun di iPad saya yang sudah dipakai iPadOS. Perihal Bluetooth codecnya, TWS ini sudah support SPC, AAC, dan aptX. Yes, di harga 500 ribuan, udah support aptX guys. Jadi ini cukup bagus banget. Memang sih, belum sampai yang aptX HD atau aptX low latency. Tapi untuk harganya udah cukup oke. Tapi buat kalian pengguna iPhone atau iPad, aptX belum disupport di device kalian ya guys. Next, kita akan dengerin bagaimana kualitas mikrofon dari earbuds ini guys. Terutama ketika dipakai untuk phone call. Silahkan pakai earphone atau headphone kalian. Dan juga mohon bantuan kalian guys untuk support channel ini. Support pekerjaan saya di sini dengan hit the like button. Dan juga bila kalian berkenan, silahkan subscribe juga guys. Itu sangat membantu buat saya. Dan sementara saya akan mencoba terus memberikan review-review yang bisa harapannya bisa berguna buat kalian semua. Kalian juga bisa follow Instagram channel ini di MyTech Audio untuk mengetahui update terbaru tentang video-video berikutnya. Kalau gitu, sekarang yuk kita langsung dengerin phone call sample dari earbuds ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan yes, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon dari mic lavalier saya. Ini sebagai referensi aja guys. Dan setelah ini kita akan berpindah ke TWS Soundpeats True Engine 3 SE. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan TWS Soundpeats True Engine 3 SE. Di kondisi yang cukup sunyi ini guys. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS ini ketika dipakai di tempat yang cukup sunyi? Sebentar lagi kita akan pindah ke suasana yang lebih ramai. Sebelumnya saya akan kasih demo terlebih dahulu bagaimana suasana ramainya ini ketika direkam menggunakan mic lavalier saya. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call sample menggunakan mikrofon dari Soundpeats True Engine 3 SE ketika dipakai di area yang cukup ramai guys. Di sini saya memainkan background street noise menggunakan speaker saya untuk simulasinya. Bagaimana pendapat kalian guys soal call quality dari TWS 1 ini ketika dipakai di kondisi yang ramai seperti ini guys?
bisa kasih tahu saya di kolom komentar di bawah lah. Thank you guys. Oke, sekarang kita kembali ke video review. And now, how about the audio? Well, untuk harga Rp550.000, the audio is really good. Saya nggak expect sih, di harga Rp550.000 saya bisa nemuin TWS dengan kualitas audio direction dan sound staging yang sebagus Soundpeats True Engine 3 SE ini. Yang nanti juga akan saya singgung guys. Dan akan saya compare dengan beberapa TWS lain yang saya punya dan yang pernah saya coba. Kita mulai dari volume dan bassnya dulu. TWS ini termasuk kenceng secara volume. Saya biasa pakai di volume 60-70%, sedikit lebih kenceng dari One More Stylish saya, meskipun belum sekencang Aoki PN5 yang pernah saya review. Audionya overall cenderung ke arah warm ya, dengan semi-semi V-shape gitu, tapi V-shape-nya dia V-shape yang landai guys. Bukan yang curam banget, yang vokalnya sampai recess ke belakang gitu, yang cenderung ke dark-dark gitu. Masuk ke bassnya, Soundpeats True Engine 3 SE punya output bass yang menurut saya cukup bersih, utuh, whole gitu, dan bisa nyentuh area sub bass, terutama ketika dipakai di volume 70% ke bawah. Di volume 70 hingga dekat 100%, sub bass-nya memang perlahan-lahan mulai tertutupin oleh mid bass dan upper bass. Namun overall, bass-nya masih terdengar utuh dan powerful, nyaris tanpa terdengar distorsi yang mengganggu. Dan tentunya, bass-nya bukan tipe yang netral ya guys, jadi dia masih agak di boost gitu. Juga bass dari TWS ini bisa kasih kedalaman yang cukup tebel, oke banget, di area bawah dari visualisasi soundnya alias sound imaging-nya. Seringkali posisi bass-nya ini berada tepat di bawah vokal, kadang di agak belakang bawah dari vokal, namun overall dia hampir nggak pernah sampai nyebrang ke area mid-range-nya, kecuali di beberapa lagu yang bass-nya sangat-sangat dominan. Super bassy. Dan di lagu-lagu yang karakter mixingnya memang sengaja vokalnya agak dikecilin, alias agak-agak V-shape gitu. Nah, di case-case ini bassnya sometimes bisa agak nutupin vokal. Sementara vokal koran Soundpeats ini cenderung netral, dan secara positioningnya seperti punya jarak dengan telinga kita di kebanyakan lagu. Secara ketebalan vokalnya nggak tipis-tipis banget dan nggak terlalu tebal juga. Menurut saya termasuk menengah lah, pas untuk kuping saya. Vokalnya nggak bisa dibilang forward dan nggak bisa dibilang recess juga tapi. Dia cenderung stay di tengah-tengah gitu. Kadang bisa sedikit bright, kadang terdengar lebih warm. Namun overall cukup terartikulasi dengan detail yang terjaga kok guys. Tapi bagi kalian yang suka atau bahkan mentingin karakter vokal yang tipe-tipe yang present, forward, dekat dengan kita gitu. Mungkin kayaknya bakalan kurang cocok dengan karakter vokal dari Soundpeats True Engine 3 SE ini. Yang cenderung agak punya jarak gitu dengan telinga kita. Kadang agak di samping atas, kadang sedikit di belakang kita. Sekarang beralih ke instrumen. Instrumen-instrumen, mulai dari instrumen utama sampai background sound dan detail-detailnya bisa terdengar dan tertata. Dan bahkan comparable dengan beberapa TWS top lain di harga 3-4 kali lipat lebih mahal guys. Sementara high frequency seperti bunyi snare, cymbal, dan vokal S punya detail dan volume yang cukup dan tanpa sampai buat kuping saya sakit. Roll off masih ada memang, terutama di volume 70% ke atas. Namun saya rasa masih dalam batas yang wajar kok guys. Dan kayaknya supaya bunyinya nggak terdengar terlalu tajam aja di kuping. Kalau berbicara soal clarity, saya yakin TWS ini udah punya clarity yang oke banget untuk harga 500 ribuan guys. Bahkan dipakai untuk dengerin lagu dari berbagai genre. Kecuali kalau saya boleh nitpicking di sini agak rewel sedikit. Di lagu-lagu yang bassy, yang super dominan bassnya, super kental bassnya. Di situ saya ngerasa treble dan bassnya dari keluaran TWS ini agak kayak sikut-sikutan gitu guys. Jadi terdengar kayak kurang rapi aja, kurang enak aja di kuping gitu. Nah, untuk case-case seperti ini biasanya TWS-TWS yang punya tipikal suara dark itu bisa menjaga clarity-nya lebih oke. Misal kayak One More Stylish saya. Dan sekarang, bagian yang menurut saya terbaik dari audio dari TWS ini, yakni soundstage dan audio direction. Sebelumnya saya mau share sedikit guys. Saya punya kebiasaan kalau saya ngetes atau nyobain TWS dengan harga di bawah juta, TWS budget, biasanya saya akan spend time waktu yang lama dulu untuk ngebandingin, compare TWS dengan harga di bawah juta ini dengan sesama TWS lain yang harganya sama-sama di bawah juta. Contohnya kalau yang saya punya yakni Aoki PN5 atau One More Stylish guys. Tapi ketika saya pertama kali nyobain Soundpeats True Engine 3 SE ini, yang muncul pertama kali di pikiran saya adalah, damn,
TWS ini nggak bisa sih kalau cuma dibandingin dengan sesama TWS yang harganya di bawah 1 juta. Dan bener aja, dalam hal sound staging, 3D sound imaging, dan audio direction, TWS ini menang signifikan kalau dibandingin sama TWS kayak One More Stylish atau Oki PN5. Mau nggak mau, saya langsung bandingin sama Sony WF-1000 X3 saya, yang menurut saya hingga saat ini masih salah satu TWS terbaik dalam hal soundstage dan sound imaging. Dan bahkan saya juga udah siap-siap mau kontak teman saya yang punya Sennheiser Momentum untuk siap-siap saya pinjem. Dan setelah tes dan compare sana-sini, dengan TWS yang berkali-kali lipat lebih mahal ini, yes, Soundpitch True Engine 3 SE ini bisa kasih soundstage yang luas untuk ukuran TWS dengan harga di bawah 1 juta. Dengan track separation yang beberapa kali bisa terdengar berlapis-lapis juga guys sometimes. Tiap unsur lagu mulai dari vokal dan hampir tiap instrumen bisa menempati area-area tertentu yang lumayan presisi di visualisasi soundnya ini. Ini hal yang jarang saya temuin di TWS-TWS yang harganya di bawah 600 ribu guys. Ingat ya, TWS ini harganya di bawah 600 ribuan. Audio direction-nya cukup bagus dan cukup precise di sini untuk harga di bawah 1 juta. Dan menurut saya udah sebanding, kalau nggak lebih bagus ya, dari banyak TWS terkenal di harga 1 juta sampai hampir 2 jutaan guys. Saya seringkali bisa menunjuk secara lumayan presisi di sini, posisi tiap-tiap instrumen utama dan juga bahkan detail posisi dari background instrumennya guys, di TWS ini. Lalu dibandingin sama TWS yang lebih mahal lagi, kayak Sony WF-1000 XM3, Soundpitch ini cuma kalah dikit aja dalam hal sound staging maupun audio direction-nya. Terutama detail-detail kecil dan suara-suara bass drum dan cymbal yang punya posisi lebih presisi di Sony saya. Sedangkan di Soundpitch, suara-suara tersebut masih terdengar agak tercampur aduk gitu guys, di area bawah dari sound imaging-nya ini. Tapi cuma kalah sedikit aja. Dan ingat, beda harga 2 TWS ini nggak sedikit ya guys. Untuk ilustrasi perbandingan soundstage-nya, contohnya ketika saya dengerin lagu The Blinding Lights dari The Weeknd, kalau kalian tahu, di situ ada background instrumen, ada background musiknya yang bunyinya kayak tet 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 tet. Ya, saya berhenti di situ dulu ya guys, sebelum saya kena copyright claim. Nah, background musik di lagu tersebut itu sedikit lebih punya height di sini ketika saya dengerin pakai Sony WF-1000 XM3 saya. Jadi seakan-akan saya berada di ruangan yang atapnya lebih tinggi dibandingkan Soundpitch ini. Namun selisihnya nggak banyak kok guys. Dan untuk soundstage-nya, background instrumen tadi, background musik di lagu tersebut itu terdengar sedikit lebih jauh, sedikit lebih menggema di Sony WF-1000 XM3 saya daripada di Soundpitch. But again, sekali lagi, yang saya mau tekanin di sini, poin saya di sini adalah semakin lama, semakin kesini, kita nggak selalu harus spend duit mahal berjuta-juta gitu guys, buat dapetin TWS dengan sound staging dan 3D sound imaging yang oke punya. Soundpitch True Engine 3 SE ini contohnya. So overall guys, saya rasa TWS ini adalah TWS yang paling worth it di antara TWS 500 ribuan yang pernah saya coba dan yang pernah saya tahu. Dengan harga segitu, TWS ini udah punya desain cakep dan gak kelihatan murahan, nyaman dipakai di kuping untuk waktu yang lama, phone call-nya juga termasuk good enough, ketahanan baterainya sangat solid, secara fitur koneksi udah pakai Bluetooth 5.0 dan support aptX codec. Dia bisa kasih audio yang oke banget buat harganya, terutama dalam hal soundstage dan sound imaging. Kekurangannya cukup minim untuk TWS di harganya, seperti kalau kalian suka TWS yang vokalnya sangat present atau forward, dan bagi kalian yang nggak suka earphone dengan ujung yang terlalu masuk ke dalam kuping kalian, TWS ini kayaknya bakalan kurang cocok sama kalian. Dan harapan saya, Soundpitch kedepannya bisa kasih versi pembaruan dari ini yang mungkin udah kasih transparency mode alias ambient sound mode. Mungkin tambah 400 ribuan masih oke lah guys. Tetap bakalan masih worth it banget dan bakal mendukung aktivitas outdoor. Dan juga bakal ngasih tekanan nih ke TWS-TWS yang harganya lebih mahal. Kayak Samsung Galaxy Buds Plus atau Jabra Elite 75T. So teman-teman, sekian dulu saya rasa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian yang memang saat ini sedang mencari TWS-TWS yang worth it di harga 500-600 ribuan. Ini salah satu kandidat kuat banget guys. Jangan lupa juga guys untuk aktifin notification bell di samping tombol subscribe, karena hanya dengan cara tersebut kalian akan tahu update-update terbaru tentang video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Thank you so much guys for watching. See you soon. Take care. Bye.